Bagi sebagian orang, hadirnya sang buah hati adalah sesuatu yang sangat dinanti. Termasuk bagi sosok ibu hebat Tasya Revina, seorang businesswoman, konten kreator, dan inspirasi bagi banyak pejuang garis dua. Baginya mengusahakan yang terbaik untuk anak-anak bukan hal yang instan. Ada ilmu, ada perjuangan, dan ada proses adaptasi yang terus berjalan. Yuk kita bahas lebih dalam kisah dan perjalanan Tasya di Mom's Talk. Ibu-ibu dengerin ya. Hari ini kita kedatangan ibu muda yang telah berhasil sebagai pejuang garis dua. Ya langsung aja, halo Mam Tasya, apa kabar nih? Alhamdulillah, Cek. Waduh, ini barusan melahirkan tapi kayaknya udah balik aja ya, keren banget loh. Oke nih Mam Tasya, hari ini kan kita mau ngobrolin terkait perjuangan Mam Tasya, pejuang garis dua ya. Nah, jadi pernah gak sih atau mungkin sering kali ya sebagai pejuang garis dua tuh dapat tekanan, itu kan kadang malah dari orang-orang sekitar terdekatnya kita ya gitu. Nah, Mam Tasya pernah gak ngalamin semua itu? Sebenarnya kalau dibilang tekanan, justru yang paling besar itu dari luar, netizen. Kalau dari keluarga sih alhamdulillah keluargaku, keluarganya suami itu memang sesupport itu ya. Paling keluarga jauh sih yang memang kadang kalau lagi ada kayak acara nikahan saudara gitu kan, terus ditanya ini kok belum hamil sih, si itu aja udah mau hamil anak kedua gitu-gitu kan. Padahal kan kita juga ya siapa sih yang menunda-nunda, juga gak ada yang menunda gitu. Benar. Itu sih. Nah tapi kan kalau tadi Mam Tasya bilang ya, paling keras itu malah dari netizen. Apalagi kan Mam Tasya ini juga seorang influencer gitu. Ada gak sih kayak mungkin hujatan atau julitan dari netizen tuh yang sampai bikin kamu tuh kepikiran gitu? Pasti itu yang paling besar lah, malah memang mungkin kita dari awal nikah itu yang santai itu sih, Cek. bukan yang nolak atau bukan yang nunda, tapi kalau misalkan memang belum dikasih ya kita juga nggak yang rushing gitu kan, karena kita tahu kayak pasti Tuhan ngasih di saat yang tepat gitu. Segala cara kan juga udah dicoba, tapi balik lagi kan memang orang kalau misalkan lagi mau proses program hamil pun juga stress level ini harus dijaga kan. Kita harus bisa manajemen stres yang baik gitu. Nah, during the process justru malah yang bikin kadang-kadang down itu memang omongan-omongan dari netizen, komentar-komentar yang masuk ke postingan gitu kan. Sampai aku tuh ada di fase yang kadang tuh waktu itu ya nggak mau upload, udah nggak usah update deh. Yang aku liburan berapa kali sama suamiku tuh berdua, tapi aku nggak mau update karena aku ngerasa setiap kali aku update berdua sama suamiku itu pasti komentarnya nikah doang tapi gak dikasih anak. Pokoknya momen-momen yang baik, momen-momen yang bagus yang pengen aku bagikan tuh malah jadinya bumerang sendiri gitu loh ke aku. Karena komentarnya tuh kadang kan gak bisa aku kontrol kan. Aku inget banget itu pas 2022 akhir, itu kita baru 7-8 bulan nikah ya. Udah masuk itu komentar kayak gitu. Udah lama ya nikahnya tapi belum hamil. Padahal it's only 8 months, itu baru 8 bulan loh. Yang istilahnya tuh ya orang kalau misalkan nikahnya nggak pakai pacaran juga tuh masih masa perkenalan sih sebenarnya gitu kan. Nah, komentar paling parah itu ada waktu itu aku pernah update maksudnya kayak aku tuh lagi living the best life karena waktu itu masih belum terlalu banyak nih komentar yang kayak gitu kan. Tiba-tiba masuk ada komentar aku lagi di Eropa, lagi liburan. Nah, di situ komentarnya gini, komentarnya awal ini baik. Ini adalah contoh istri di tangan suami yang tepat. Maksudnya kayak dia glow up ya after nikah tuh malah makin cantik mungkin dalam si komentar itu maksudnya seperti itu. Terus ada yang bales tuh reply di situ. Dia bilang tepat tapi kok nggak mikir punya anak. Wah itu gong banget sih komentarnya. Maksudnya emang lo bisa tahu dari mana gue nggak mikirin punya anak. Meanwhile kita udah yang nggak pernah nunda gitu. Memang nggak pernah nunda sih dari awal. Terus berjalan lagi, tahun pertama program itu masih belum berhasil. Tahun kedua itu kita anniversary kedua tahun tuh. Aku upload foto di Instagram, captionnya itu pokoknya ya, intinya salah satu kalimat aku tuh bilang kalau misalkan memang seterusnya kita memang cuma berdua, aku juga ikhlas kok, nggak apa-apa asalkan itu sama kamu, aku bilang gitu. Terus ada lagi tuh yang komennya itu apa ya, nikah doang tapi nggak punya anak. Nah ya begitu-begitulah. Tapi itu banyak sih sebenarnya. Kadang pas lagi live, lagi jualan tuh tiba-tiba muncul, makanya jangan kebanyakan kerja, mandul kan lo gitu. Wow, sejahat itu ya ternyata ya. Terus gimana cara kamu bisa kayak berdamai? Karena menurut aku kayak
kan kita di tengah-tengah live ya, terus baca komen kayak gitu tuh pasti jadi mood ambiar banget kan. Kalau aku balas sih, aku jawab. Ibu lo mandul, aku bilang gitu. Ya aku balas aja. Keren. Ibu lo mandul, lo mah nggak tahu lo aja anak pungut, aku gituin. Wah ya, tapi Aku balas memang aja. sesekali harus digituin kali ya. Kalau aku justru mungkin itu adalah cara aku menutupi kesedihanku ya. Jadi aku tuh orangnya kalau misalkan sebenarnya aku sakit hati digituin. Aku sedih, aku sakit Iyalah, hati. siapa yang gak sakit hati ya digituin, Iya, yang denger aja gemes banget. Sakit hati, tapi mungkin defense mechanism aku tuh seperti itu. Jadi aku bukan yang kayak grieving, yang kayak ngeliatin sedihnya aku tuh sebenarnya pengen banget punya, aku nggak mau nunjukin itu. Tapi aku bakal tunjukin sisi yang lebih ke gue nggak peduli sama omongan lo, gue itu bisa ngelawan omongan lo dengan apapun yang gue bilang. Padahal di belakang itu aku sebenarnya ya kepikiran sedih, juga. ya. Ya benar banget. Nah kita nggak mau bahas yang sedih-sedih karena kan sekarang akhirnya udah dikasih ada. Bener ya. Nah kalau kita mau ngomongin lagi nih, ada nggak persiapan gitu ya? Kan kemarin kan sempat berarti 2 tahun, berapa tahun ya ini berarti ya? Kosongnya itu 2,5 tahun. Nah, jadi 2 tahun almost 3 tahun baru hamil Aubriel ini ya. Iya, Nah, Aubriel. jadi kemarin selama hampir ini tuh ada nggak persiapan supaya memang apa ya, secara fisik, secara mental gitu ya, yang lebih dipersiapkan, atau ada program-program khusus kah? Sebenarnya kalau program itu dari yang medis, non medis, tradisional, herbal ya apapun lah. Itu sebenarnya kita udah coba. Dari yang bisa dibilang makan obat, operasi, laparoskopi itu aku 2 kali. Terus yang herbal-herbalnya misalkan kayak minum jamu ini, jamu itu, terus pijat kesuburan lah, apalah gitu kan. Ya semuanya udah dicoba sih sebenarnya. Cuman mungkin menurutku memang Tuhan memberikan di saat yang tepat aja. Ya perfect moment at perfect timing sih. Ya aku relate banget ya merasakan perjuangan garis 2. Apalagi kalau kayaknya kita kalau udah pingin punya anak tuh bakal segala macam cara, entah itu yang kayaknya masuk logika atau enggak tuh bakal kita lakuin kan. Iya, betul. Demi bisa mencapai itu semua gitu. Nah di proses penantian itu kan sebenarnya menurut aku tuh proses yang paling sulit gitu ya. Karena kan pasti ya secara maybe kita berusaha, tapi kan dari sisi suami pun mungkin kadang malah sisi suami yang nggak menunjukkan kalau dia tuh juga pengen gitu. Ada nggak kayak kalian tuh pernah bertengkar atau misal kalian pernah cekcok karena perkara pingin punya anak ini gitu? Pernah, pasti pernah. Jadi itu suamiku itu tipikal yang dia bisa dibilang tuh peka-peka nggak peka ya sama aku. Dia mungkin satu sisi pada saat itu ngerasa kita ini masih belum terlalu lama kok nikahnya, mungkin gitu dalam pikirannya. Entah mungkin misalkan dia juga emang pengen nutupin harapannya atau kesedihannya karena nggak mau ngeliat aku yang jadi stres berlebihan sendiri gitu kan. Karena memang kan itu bakal pengaruh ke pekerjaan. Nah sampai saat ini kan memang pekerjaanku itu kita berdua, di perusahaan itu kan kita berdua gitu kan. Jadinya dia lebih milih ngambil peran yang gue nggak mau nambah beban pikiran si Tasya nih gitu. Jadi daripada gue harus tanya, gue harus ikutan grieving phase itu juga dalam momen menunggu garis 2 itu, ya dia bakalan lebih cuek sih sebenarnya. Pernah waktu itu 1 kali tuh kita berantem gara-gara masalah suplemen. Jadi aku itu kan orangnya kan memang yang suplemen banget gitu kan. Maksudnya ya gue ini harus hidup sehat, tidur jam 10 malam, olahraga, terus gue harus konsumsi suplemen, minum air putih yang banyak dan segala macam. Pokoknya segala hal yang sehat-sehat itu aku lakukan. Meanwhile dia tetap dengan kehidupannya yang happy aja, yang iya gue gak butuh minum suplemen sih kayaknya gitu. Jadi pernah aku suruh, kamu minum suplemen ini ya, karena kan waktu kalau gak salah itu brand suplemen yang ngeluarin dua-duanya. Jadi kayak buat ceweknya sama buat cowoknya. Mungkin dia lupa pada saat itu, tapi aku ngerasa tuh kayak sakit hati banget. Kok gue doang sih yang minum suplemen, lo udah 2 hari ya gak minum ini gitu kan. Terus dia cuma kayak, oh iya aku lupa lagi, udah gitu doang jawabnya. Jadi kayak lo gak ngehargain gue yang gue udah olahraga dari di pagi hari, bangun tidur lebih cepat, dan aku meninggalkan aku yang lama. Jadi sebenarnya tuh aku itu kan bisa dibilang apa ya? Aku nggak mau terlihat so baik ya, Ce. Aku tuh suka keluar malam. Aku suka minum alkohol. Aku tuh social drinker. Sama suamiku pun juga sama gitu kan. Nah, pas kita mau program itu kan kita komit untuk ninggalin itu berdua. Dia juga iya ninggalin itu. Cuman bedanya dia ngerasa ya udah gue cukup ninggalin, gue nggak nge-vape lagi, gue nggak minum lagi. Tapi kalau suplemen kayaknya kadang gue lupa gitu dianya. Itu ya sih yang bikin cekcok, yang bikin berantem tuh itu.
Oke. Terus gimana caranya kalian tuh akhirnya bisa kayak kan gini ya, karena kalau aku lihat tuh dari kalian tuh punya dua sisi kepribadian yang beda gitu ya. Mungkin kalau kita sebagai cewek tuh kita yang lebih kayak oke, dikasih aturannya begini, kita harus lakuin ini, berjuangnya begini. Tapi mungkin dari sisi cowok mungkin, karena aku lihat juga suami aku mungkin lebih ke yang santai, lebih bukan maksudnya mereka itu nggak menghargain kita, bukan maksudnya mereka juga nggak pengen, tapi mungkin caranya atau ininya mungkin lebih beda aja gitu. Nah, gimana cara kalian tuh akhirnya bisa ketemu di tengah gitu? Berantem dulu sih. Maksudnya kayak ya ngomong dulu, ini jadinya gimana nih, aku tuh pengennya begini. Aku kan orangnya belak-belakan. Maksudnya aku bukan istri yang ya kalau dia nggak mau gue sedih nangis gitu. Enggak, kalau aku tetap langsung aku labrak saat itu juga gitu kan. Kok kamu nggak ini sih? Jadi menurut kamu aku doang gitu yang harus usaha? Jadi menurut kamu gak perlu juga gitu. Ya kan kita harus sama-sama dong. Ya udah kalau misalnya aku doang gitu, makanya kita gak dikasih-kasih sampai sekarang. Aku tembak langsung kayak gitu kan. Nah, suamiku itu orangnya adaptif. Jadi dia tipikal laki-laki yang kayak kalau misalkan dia lihat akunya udah warning nih, dia bakal ngikutin flow-nya. Oke, berarti ini gue udah harus pindah posisi. Gue harus jadi orang yang bisa ngebentengin si Tasya dengan semua emosional fluktuatifnya. Jadi dari situ dia udah mulai research. Dia udah mulai maksudnya lebih memahami lah sebenarnya proses program hamil tuh kayak gimana. Bahkan aku itu berhasil program hamil dari dokter pilihan dia. Dari dokter pilihan dia gitu. Oke, jadi bukan yang maksudnya dalam artian ya udahlah aku ngikutin aja, tapi dia juga menunjukkan gitu ya. Oke, aku supportnya dari sisi yang sebelah sini nih gitu. Wow, ini luar biasa. Jadi yang memang harus komunikasi dan harus saling ngerti dan juga nekan ego sih sebetulnya di situ ya. Oke, nah kalian berdua ini kan kalau tadi kita ngomongin program hamil ya. Biasanya kalau orang nggak punya anak itu kan pasti yang disalahin dari sisi wanitanya. Nah, kalau dari kalian berdua mungkin boleh sharing nggak? Jadi betul-betul berdua itu saling ngecek atau bagaimana? Sebenarnya tuh sebelum nikah, aku itu udah didiagnos PCOS. Oke. Jadi memang sebelum nikah aku udah pernah bilang sama dia kalau kayaknya gue bakal susah punya anak deh, soalnya gue PCOS, sel telurnya kecil-kecil nih. Oh, itu udah dikomunikasiin itu udah well communicated dari awal. Jadi aku udah ngomong nih, gue ini PCOS, tapi kan PCOS ini bukan berarti nggak bisa punya anak. Tapi memang mungkin prosesnya harus olahraga, hidup sehat dan segala macam lalala gitu. Tapi itu memang dia udah tahu dari sebelum mau nikah. Bahkan sebelum mau nikah itu dia juga udah pernah bilang, ya udah kalau misalkan nggak bisa punya anak juga ya udah nggak apa-apa. Dia udah bener-bener kayak, gue tuh nikahin lo bukan gara-gara gue pengen punya anak, tapi emang gue mau nikah sama lo gitu. Jadi ya dia udah, mungkin kalau dari segi mental lebih siap dia pada saat itu untuk punya momongan jadi lebih lama gitu, mungkin lebih siap dia daripada aku. Karena kalau di aku kan dari awal nikah itu kan aku udah tahu nih bebannya di aku. Ini permasalahannya nih di aku nih. Jadi gimana ya, kayak ada beban moral sendiri gitu loh. Ini gue harus memperbaiki nih karena gue yang salah nih, karena ini permasalahan di gue nih gitu. Oke, nah terus habis gitu kan kamu udah tahu nih kalau semisal kamu tuh PCOS dan selain itu kan setahu aku ada yang lain juga ya, apa adenomiosis. Nah adenomiosis itu berarti ketahuannya memang setelah periksa ke dokter kandungan baru ketahuan oh ternyata selain PCOS ada itu, atau memang before-nya udah tahu dulu juga? Oke, ini aku ceritain dari awal ya. Sebelum nikah itu aku diagnosnya hanya PCOS karena sel telurnya kecil-kecil. After nikah aku itu udah pernah ke satu dokter kandungan yang memang aku pokoknya dokter kandungan aku dari sebelum obgyn aku sebelum aku nikah yang ngediagnos aku PCOS itu 3 bulan. Sebenarnya dari 3 bulan itu aku juga udah kok gue belum hamil sih udah 3 bulan gitu loh. Nah jadinya aku taunya sampai 3 bulan itu masih PCOS aja. Sampai bulan ke-8 habis komentar-komentar ini makin banyak yang lali-lali ini, aku akhirnya mutusin buat pindah dokter. Dokter kedua itu diagnosanya aku PCOS plus endometriosis. Nah mamaku itu endometriosis. Jadi aku ngerasa kayak oh nyokap gue endometriosis tapi gue masih bisa lahirin adik gue kok gitu kan. Jadi aku masih kayak ya udah nih apa nih, gue harus ngapain nih. Aku langsung tanya dokter ini strateginya kayak gimana, aku harus treatmentnya seperti apa. Akhirnya aku operasi pertama itu di Maret 2023. Operasi pertama itu maksudnya buat ngebuang endometriosisnya, karena endometriosis kan kista coklat ya yang ada di rahim. Itu dibenahi, diperbaiki, PCOS-nya pun juga di laparoskopi ovarian drilling. Jadi sel telur yang gak bagus tadi itu di drill, di bor gitu kan.
supaya bisa ada ruang untuk sel telur lainnya berkembang. Jadi dengan harapan kalau sel telurnya berkembang berarti kan bisa pecah, matang, terus bisa dibuahin. Lalu habis dari situ 1 tahun kemudian dari 2023 tidak juga kunjung membuahkan hasil. Padahal dokterku yang ngoperasi aku itu dia benar-benar optimis banget. Ibu itu nggak perlu bayi tabung, ibu tuh bisa hamil alami. Ibu tunggu deh, paling lama banget 8 bulan ibu balik ke sini. Kalau 8 bulan belum hamil ibu balik lagi. Saya yakin sebelum 8 bulan ibu hamil. Waktu berjalan dari Maret kan sampai di penghujung tahun 2023 nih, masih belum ada juga. Akhirnya kita mutusin pindah dokter lagi. Di akhir tahun 2023 kita pindah dokter. Dokter ketiga ini bilang kalau ini mah PCOS bu, balik lagi nih diagnosnya ke PCOS. Saya nggak ada lihat tanda-tanda endometriosis sih, dia bilang gitu. Jadi memang endometriosisnya udah clear. Saya rasa ini PCOS. Jadi karena dia diagnosanya itu PCOS, akhirnya aku tuh dikasih obat pembesar sel telur. Kan logikanya kalau PCOS ini sel telurnya nggak besar-besar ya kita besarin aja sel telurnya dong gitu kan. Habis itu dikasih obat selama dari bulan November sampai bulan Maret. November, Desember, Januari, Februari, Maret 5 bulan. Itu gak ada yang membuahkan hasil. Malah setiap kali obat itu masuk, sel telurku membesar dan jadi kista. Nah ini ada problem lagi dong berarti. Kenapa nih kok sel telurnya membesar tapi gak pecah gitu kan. Akhirnya tuh setiap kali ada kista fungsional itu yang pokoknya sel telur yang berubah jadi kista itu tuh aku dikasih obat KB malah. Itu kan mau mental benar bacak-acakan lagi tuh di situ kan. Loh kok gue pengen hamil tapi malah dikasih pil KB sih gitu kan. Setiap pulang dari rumah sakit aku bawa pil KB itu rasanya dunia aku tuh hancur. Kayak gue mau hamil malah disuruh minum pil KB 2 minggu gitu kan. Akhirnya aku kita udah gak usah lagi pakai obat kayak gini, kita IVF aja, aku bilang sama suamiku. Alhamdulillah memang duit ada, ya udah kita langsung aja nih IVF. Tapi pada saat kita memutuskan IVF itu sebenarnya sudah ada 3 klinik bayi tabung yang mau kerjasama untuk fully barter. Satu di Jakarta, 2 di Jakarta, 1 di Penang, Malaysia. Ini adalah klinik-klinik bayi tabung yang paling bagus, yang paling kalau aku sebut namanya semua orang pasti tahu. Intinya kayak gitu. Cuman suamiku ini nggak yakin. Jadi dari salah satunya ini tuh rumah sakit yang udah aku jadi objinku yang ketiga yang ngasih obat. Akhirnya kita udah mau sign kontrak sama rumah sakit ini untuk si IVF ini kan. Let's say kayak 10 hari lagi jadwal kita mau stimulasi sel telur pertama sama sign kontrak. Suamiku bilang kita coba deh ke dokter ini, kata dia gitu. Dia sebut dokter keempat nih yang dia rekomendasikan. Coba deh kita ke dokter ini. Kayaknya dokter ini orang kalau ke dia tuh banyak yang berhasil, katanya suamiku kan. Ini dokter di Bandung, tapi aku bilang kalau misalkan kita harus program di dia, kita harus bolak-balik Jakarta Bandung atau kita harus tinggal di Bandung dong, aku bilang. Akhirnya suamiku bilang udah nggak apa-apa kita second opinion aja. Aku inget banget itu datang ke Bandung kondisinya tuh kita nggak bawa baju karena kita ngerasa kita bakal PP. Jadi cuma naik wush doang ke sana. Sampai di sana dicek baru ketemulah itu adenomiosis. Cece bayangin ya, ini dari Jakarta itu hampir 3 tahun kita udah ke 3 dokter. Bahkan ada 1 dokter lagi tuh dari klinik IVF yang satunya lagi tuh juga nggak mendiagnosa itu sama, diagnosa itu PCOS. 4 dokter di Jakarta kita nggak ada yang diagnosa adenomiosis. Begitu kita di Bandung, aku dibilang adenomiosis. Nah, adenomiosisnya itu kata dokterku yang di Bandung, ibu ini obatnya cuma 1, ibu harus segera hamil. Ini harus segera hamil. Kalau ibu nggak hamil, saya yakin ya within 3 or 5 years rahimmu harus diangkat, dia bilang gitu. Karena ini massive sekali, dia bilang gitu. Ini yang bikin ibu nggak hamil ya adenomiosisnya, dia bilang gitu. Pokoknya ya adenomiosis itu aku juga baru tahu pada saat itu dia itu adalah kakaknya endometriosis. Jadi kayak stage lebih berat daripada si endometriosis itu. Dia itu menghambat aliran darah ke rahim. Jadinya setiap kali misalnya kayak sel telur membesar pun juga mungkin dia butuh asupan darah dan nutrisi ya. Karena kan darahnya membawa nutrisi kan. Dia gak berhasil terfulfill gitu loh nutrisinya karena semua nutrisinya diambil sama si adenomiosis ini. Jadi makanya janinnya gak berkembang. Kalau hamil gak berkembang. Karena aku belum pernah hamil kan. Nah jadi tuh pas dia bilang itu adenomiosis, aku udah gak ngedengerin lagi nih diagnosa apa-apa lagi yang dia bilang si dokter ini. Aku cuman tanya, ya aku karena straightforward ya.
Jadi gimana dok, saya harus apa? Apakah saya harus IVF? Kapan kita bisa mulai IVF-nya? Langsung aku tanya, ibu, yaudah gini bu, ibu hari ini tunggu dulu, kita cari second opinion dari dokter yang satunya lagi. Jadi dokterku ini pun juga dia minta pendapat dari dokter lainnya lagi di rumah sakit itu. Kalau misalkan memang harus IVF, kita akan bentuk tim karena ibu harus laparoskopi lagi. Oke. Untuk ngambil si adenomiosisnya ini. Oke, akhirnya nih mungkin ya memang yang aku bilang tadi ya, perfect timing itu memang dari Tuhan ya adanya. Hari ini aku nggak bawa baju segala macam, aku belanja baju hari itu juga, aku nginep di Bandung tanpa bawa barang, sewa mobil di sana untuk nunggu besok cek darah. Pas cek darah benar confirm ini adenomiosis karena bisa dicek dari D-dimernya. Kita langsung yaudah dok, kita mau IVF aja. Nah jadi strateginya itu dia panen sel telur dulu, baru laparoskopi, baru tanam embrio, baru hamil. Oke. Stage-nya kayak seperti itu kan. Nah kan kalau kita mau stimulasi sel telur ini harus di hari ke-21. Logikaku, aku datang ke sana gak ngitung dong ini hari keberapa. Pas kita mau tanda tangan untuk ya kita mau IVF, ternyata tuh hari ke-21. Wow, itu benar-benar kayak Tuhan udah merencanakan segitunya ya. Wow, Tuhan baik banget. Itu hari aku sampai merinding loh. Itu hari ke-21 terus aku langsung bilang sama suamiku, ya udah yang kita nggak usah nunggu minggu depan lagi, karena kan kalau minggu depan lagi kita harus ke rumah sakit yang barter itu kan, kita harus tanda tangan kontrak apa segala macam prosesnya, belum tentu si dokter itu tahu kalau ini ada adenomiosis. Bahkan dokterku yang di Bandung itu bilang kalau misalkan memang mau di Jakarta, saya akan kasih surat rekomendasi ke sana, maksudnya saya akan kasih rujukan bahwa ini memang adenomiosis harus dibereskan dulu. Nah tapi aku kayak gimana ya, aku udah kayak konflik batin aja gitu. Jadi lah yang kemarin aja nggak tahu nih gue adenomiosis, udahlah gue di sini aja lah, bayar deh gitu kan. Akhirnya kita milih buat ya udahlah daripada kita gagal IVF-nya, mendingan lanjut aja di sini gitu. Oke. Nah kalau aku boleh flashback sedikit ya dengan dulu, maksudnya kamu tuh juga social drinker, terus kehidupan kamu yang sebelumnya, ada nggak sih sebetulnya efek-efek itu tuh dengan keterkaitan, maksudnya kayak jadi lebih susah hamil kayak gitu-gitu? Sebenarnya aku nggak tahu ilmunya secara eksplisit ya, tapi yang menurutku segala sesuatu yang berlebihan ya pasti nggak baik ya, karena kan memang aku itu bisa dibilang social drinkernya 1 bulan tuh bisa yang namanya minum-minum sama temen tuh bisa kayak 3, 4 sampai 5 kali. Jadi ini kan jadi kayak rutinitas gitu kan. Terus aku juga nge-vape, aku juga ngerokok kadang-kadang gitu kan. Jadi aku ngerasa ya sedikit atau banyak ya pasti ada pengaruhnya lah gitu. Tapi kamu pernah gak kayak nyalahin diri sendiri gitu, mungkin karena aku dulu kayak gini kali ya, terus jadinya kayak Tuhan tuh gak ngasih aku gitu? Pasti pernah. Bahkan aku juga, maksudnya ya aku sadar lah itu kan bukan hal yang baik ya. Maksudnya dalam agamaku juga itu kan dilarang ya, gak boleh gitu kan. Ya aku menerima sih itu semua gitu, karena memang aku sadar aku salah, aku harus memperbaiki pola hidup, mungkin mendekatkan diri sama Tuhan juga gitu kan. Tapi satu sisi tuh memang lingkunganku tuh seperti itu. Jadi kadang tuh buat kayak nggak ngikut, kalau diajak aku nggak ngikut tuh ya gimana gitu kan. Plus kan suamiku tuh dulunya DJ, jadi memang teman-temannya dia juga memang masih di dunia itu gitu loh. Jadi ya memang mungkin kalau aku sih bisa bilang, aku nggak bilang aku sekarang udah, kalau sekarang ya of course aku berhenti total ya, karena kan aku lagi nyusuin kan. Tapi kalau misalkan nextnya aku ada di lingkungan itu lagi ya mungkin aku lebih mengurangi sih ya. Oke. Wow, ini luar biasa. Jadi kalian benar-benar memang kalau mau program itu harus komitmen berdua ya. Betul. Jadi nggak cuma persiapan secara biaya aja, tapi itu persiapan mental. Karena aku bayangin kayak beberapa kali di operasi prosesnya itu pasti yang lebih berat itu apalagi komunikasi berdua ini ya. Itu yang benar-benar luar biasa banget. Oke, nah sekarang kan udah dapat Aubriel gitu ya. Terus sekarang udah melewati semua part tersulitnya gitu. Nah, ketika menjadi ibu gitu, kayak tiba-tiba pernah gak sih kepikiran, sekarang aku udah jadi ibu ya, sekarang udah maksudnya tiba-tiba punya anak, terus kayak flashback ke yang masa lalu gitu? Sebenarnya kalau kadang masih agak gini sih, kayak ngelihat dia di kasur nih, tau lagi nyusuin gitu. Ini anak beneran lahir dari gue nih. Ini tuh beneran gak sih nih? Ini kayak, karena aku ngeliatin aja, mirip sih sama bapaknya ya. Terus kayak,
ini anak gue gitu kan. Oh gini ya rasanya jadi ibu ya. Memang ada rasa yang gak bisa diungkapkan sih kebahagiaannya ya. Tapi memang aku ngerasain jadi ibu itu kan bahkan dari sebelum ada Aubriel. Ya mungkin yang nonton juga tahu ya, aku punya Kaizen kan. Kaizen itu justru tuh momen aku mengalami pengalaman golden momennya itu justru pas ada Kaizen sih. Karena kan Kaizen itu aku ngerawatnya itu memang bener-bener dari dia masih merah kan. Jadi aku tahu gimana rasanya ngurus si bayi sekecil ini gitu. Makanya pas punya Aubriel itu ya mengulang yang tahun lalu aku kerjakan gitu. Cuman memang kaget-kagetnya itu di Kaizen dulu. Oke, nah dengan kamu udah jadi ibu sekarang gitu ya, apa part yang paling bikin kamu sangat-sangat bersyukur? Part yang paling bikin bersyukur, yang pasti aku bisa ngelewatin momen kehamilan dengan bahagia, tentunya dengan support dari suamiku yang luar biasa ini ya. Dia gak pernah sekalipun yang biarin aku itu capek, bener-bener dia tuh kayak selama aku hamil itu dia bener-bener ngambil banyak banget peran sih. Jadi kayak pas aku lagi gak ke kantor, itu dia yang ke kantor. Padahal sebenarnya dia juga harus ngebagi kerjaannya dia sama kerjaan yang lain gitu kan. Terus kalau yang sekarang yang paling gak bisa aku ungkapin itu ya rasa bahagia, ngerasa dibutuhkan sama another human gitu. Kayak misalkan kayak si Aubriel ini masih kecil yang dia butuhnya itu cuma aku doang gitu kan. Jadi itu sih bahagianya di situ sih. Ya dan aku kemarin tuh waktu visit Mam Tasya ini aku juga cukup kaget ya. Maksudnya aku lihat di usia dia yang sangat masih muda gitu ya. Terus kayak aku tuh sebenarnya nggak nyangka banget gitu kayak bakal se-enjoy itu waktu DBF, waktu nyusuin gitu. Nah, apa kamu tuh nggak ngerasain kayak kamu tuh bahkan nggak terlihat sih sebetulnya, lebih nggak terlihat kayak kamu tuh merasakan ibu-ibu baru yang mengalami baby blues, yang mengalami kesusahan gitu, atau memang ya kamu jalanin aja gitu. Ini kalau misalkan aku jawab biasanya orang bilang ya iya kan duitnya banyak pasti gitu kan omongannya. Jadi duitnya banyak, anaknya diurusin sama babysitter. Iya memang aku itu ada babysitter. Gak lupa juga banyak orang di rumahku tuh yang ngebantu aku. Aku punya personal assistant tinggal sama aku, dia juga luar biasa banget personal assistantku ini. Terus aku juga punya kakak ipar yang bisa kadang nge-take over kerjaanku di kantor. Suamiku juga perannya juga yang kalau malam itu setiap aku bangun, lebih tepatnya aku memaksa dia untuk bangun juga sih. Ya lo bangun lo temenin gue lah, bahasa gue sendirian nyusuin anak gitu kan. Tapi bukan berarti itu gak terlepas dari momen-momen yang bikin aku sedih. Karena gimana ya, after lahiran itu kan aku sesar lahirannya, itu tuh dalam kondisi jahitan sebenarnya masih nyut-nyutan, walaupun dibilang sesar eraks nggak sakit, menurutku tetap sakit sih. Iya sakit, tetap sakit sih gitu. Jadi pernah waktu itu satu kali aku nangis tengah malam. Nangisnya itu karena aku pengen tetap nge-fulfill si Aubriel untuk nyusu karena aku tahu dia butuh, ya kan. Tapi satu sisi badanku itu masih belum recover 100%. Jadi aku masih ngerasa jahitannya sakit, badanku masih capek. Terus habis itu juga ya mungkin hormon juga masih berantakan. Mungkin sampai saat ini bahkan masih berantakan. Aku cuman kayak sampai nyusuin kayak nangis karena aku gak tega ngebangunin suamiku pada saat itu. Sampai akhirnya tuh dia bilang ya kamu kalau kayak gitu bangunin aja akunya. Kadang aku gak kedengeran kalau kamu bangun. Jadi aku tuh kadang pas baru awal-awal itu aku takut si Kaizen bangun sama Juna juga bangun. Jadi aku bener-bener diem-diem pelan-pelan ngangkat Aubriel. Terus habis itu aku gantiin pampersnya, aku susuin. Udah habis susuin kan harus kayak sendawa dulu setengah jam kayak gini. Udah belum ada dia gak sendawa-sendawa lagi gitu kan. Terus dalam kondisi puting masih lecet. Itu kan masih 3-4. Aku 1 minggu masih lecet kan waktu itu. Kalau sekarang alhamdulillah sih udah enggak. Itu ya mental breakdown juga sih sebenarnya. Karena kan anak-anakku tuh nggak tidur sama babysitter, dua-duanya tidur sama aku. Belum kalau Aubriel nangis tengah malam itu Kaizen juga ikutan bangun. Aku sempat ngelewatin fase itu kok. Cuman ya learning by process aja sih. Jadinya pas sampai sekarang udah kelihatannya ya udah happy aja gitu. Karena memang aku sangat enjoy sih, enjoy nyusuin, enjoy pumping gitu. Oke, padahal ya kalau aku mau bilang gitu ya, sebetulnya justru privilege gitu ya, kita punya babysitter, kita punya duit gitu ya, itu tuh bisa menjadi penghambat dan menurut aku menjadi kegagalan terbesar dalam memberi ASI gitu. Karena kita merasa kita juga bisa punya duit buat membeli yang lain-lain gitu loh, bener kan gitu. Tapi di sini aku ngeliat kamu tuh benar-benar sangat-sangat memperjuangkan ASI buat Aubriel gitu. Kenapa sih kamu sampai segitunya gitu? Aku itu
kalau nyari tahu sesuatu pasti langsung ke akar-akarnya. Jadi aku nyari tahu jurnal. Dulu sebelum aku ketemu sama suamiku, aku itu mikir susu formula lebih baik. Menurut aku kayak nggak repot, simpel ya, kalau mau ada ASI gue kasih ASI, tapi gue nggak mau ASI ini jadi yang utama, gue maunya kayak 50-50 gitu kan. Jadi kalau misalkan lagi repot ya bisa pakai dot gitu kan. Sekarang bahkan aku aja nggak ngasih dot, jadi full DBF kalau nggak pakai cup feeder. Itu kan sebenarnya lebih repot. Cuman since aku tahu kalau ASI ini konsepnya supply and demand, kalau ini tuh beda, misalkan DBF langsung itu bayinya bakal lebih bonding, terus habis itu juga ada kandungan-kandungan dalam ASI yang tidak mungkin ada di Sufor. Kalau nggak salah asam linoleat ya, asam linoleat atau apa itu yang cuman ada di ASI doang. Itu aku langsung ngerasa kayak oke, gue nggak mau sampai gue ngasih hal yang nggak perfect buat anak-anak. Bahkan Kaizen pun juga aku susuin kan, aku kasih ASI kan. Alhamdulillah ASIku banyak ya, berkat Mama Uung ya kan. Nah jadinya ya aku ngerasa ya aku harus bisa memberikan yang terbaik lah buat anak-anakku gitu. Makanya ya segala yang terbaik buat mereka. Oke. Nah kalau aku dengar-dengar katanya tuh kamu belum 40 hari udah mulai kerja kan ya? Ya 35 hari udah masuk. Gimana caranya manage gitu ya? Kan maksudnya kerjaan, terus masih ya tetap di rumah jadi istri, di rumah tetap jadi ibu gitu ya, dengan fase-fase newborn gitu ya. Itu kan fase yang kita nggak tidur, anaknya nangis-nangis, kadang masih nggak ngerti nangis-nangis ini maksudnya apa. Gimana cara memanage semua itu? Yang pertama aku itu bikin jendela waktu di malam hari Obin tidur. Jadinya aku manggilnya Obin ya. Jadi Obin ini tuh sudah dari awal lahir terbiasa untuk nggak terjaga sepanjang malam. Jadi dia ini istilahnya nggak begadang. Aku tuh dari awal lahir dia nggak begadang. Cuman malah aku yang bangun untuk ngasih dia susu. Jadi aku alarm, aku harus bangun nih sebelum jam segini. Nah mungkin ini agak sedikit tricky karena banyak yang bilang ya itu mah anak lu, kalau anak orang mah belum tentu bisa tuh tengah malam gak begadang gitu kan. Sebenarnya tuh ada triknya. Jadi aku belajar dulu selama 1 minggu dia ini sering bangun di jam berapa, hausnya di jam berapa. Nah pas aku tahu dia setiap jam segitu bangun, sebelum jam segitu aku bangun duluan. Oke, jadi kayak jemput bola. Iya, aku bangun duluan. Misalkan dia jam 2 nih harusnya minum susu. Aku bakalan tidur di jam 10 bareng sama dia. Terus aku jam 1 akan bangun untuk gantiin dia pampers. Jadi jam 1:30 dia udah minum susu. Nah terus habis itu dia tidurnya panjang kan jadinya. Panjang, bangun-bangun udah subuh ya. Bapaknya sholat subuh. Jadi kita bangun lagi ya subuh gitu. Jadi rasanya gak begadang badannya. Oke, jadi hanya memang manajemen waktu ini penting banget ya untuk di itu ya. Oke, nah ada gak sih perbedaan setelah maksudnya sekarang ibu 2 anak, working mom dengan zaman dulu gitu? Before kamu married, before punya anak ya? Kalau perbedaan pasti ada, karena kan sekarang misalkan waktu kita itu dalam 1 hari 24 jam yang bisa kita pakai cuma 12 jam. Ya kan, misalkan 24 jam dikurang 8 jam kita tidur, totalnya sisa tinggal berapa tuh? 18 jam. 16 jam yang bisa kita pakai. Sekarang 16 jam pun juga harus terbagi 2 lagi. Karena setengah jamnya nyusuin kan. Jadinya ya aku harus bisa ya balik lagi sih kayak yang aku bilang tadi ya. Ini adalah privilege uang sebenarnya. Enggak kayak Cece bilang tadi ya. Ini adalah privilege kalau lo punya duit ya lo bisa melakukan pekerjaan sekaligus dengan menyusuin misalkan. Aku tuh bikin kantor di rumah. Jadi aku bikin 1 ruangan yang bisa menerima karyawan itu 3-4 orang untuk meeting sama aku. Jadi kalau misalkan aku butuh mereka untuk diskusi atau meeting, aku akan panggil mereka ke rumah, aku gak ke kantor. Gitu. Jadi selama lagi meeting nih, misalkan in the middle of meeting anakku nangis, aku bakal bentar ya gue ke kamar dulu, gue nyusuin dulu, nyusuin setengah jam ya mereka nungguin, habis aku keluar lagi gitu. Wow ya, tapi ini sebetulnya juga privilege yang diusahakan dan diupayakan ya. Jadi privilege ini nggak datang tiba-tiba gitu ya. Memang ada harga yang dibayar untuk mendapatkan semua privilege ini. Karena aku ngelihat juga kamu kan tipikalnya benar-benar kerja keras juga ya sama suami untuk membangun semua ini gitu. Apa nih hal yang pingin banget kamu, misalnya nanti kalau anak-anak udah gede gitu ya, apa sih hal-hal yang pingin kamu sampein ke mereka ketika mereka bisa lihat nih mamanya sekarang perjuangannya sehebat ini? Ya pokoknya intinya mah ya buat kalian
anak-anak aku, misalkan masih ada 2, nggak tahu misalkan ada 3, 4. Pokoknya kalau suatu saat nanti pas sudah besar, kalian itu tahu orang tua kalian ada, jangan pernah sombong sama apa yang orang tua kalian punya, karena itu semua kita yang cari bukan kalian. Tapi kita pasti bakal menjamin kehidupan kalian tuh akan lebih baik daripada kehidupan kita dulu. Tapi kalian nggak boleh juga jadi anak yang bangga, sombong, terus jadinya kayak nggak mau bekerja keras gitu. Tetap harus kerja keras karena ini semua nggak instan. Ini semua kita bangun dengan jerih payah. Jangan sampai ketika kalian yang melanjutkan hancur gitu aja. Benar Gitu sih. banget. Jadi memang harus tetap ya lanjutin lah gitu. Ya, karena privilege itu sebetulnya kayak pedang bermata dua juga ya. Betul. Di satu sisi kalau kita nggak bisa kontrol dengan baik tuh malah jadi bumerang nih Betul. buat kita juga. Aku sharing dikit ya, Cek. Boleh, Kaizen itu tuh ke sekolah. Dia kan sekarang udah sekolah. Mm-mm. Kaizen dan Aubriel juga nanti akan diajarin seperti itu. Dia itu ke sekolah aku nggak antar pakai mobil. Jadi aku karena memang sekolah yang nggak jauh, aku antar dia pakai motor. Jadi aku suruh yang antar pakai motor. Jadi ke sekolah dia diantar pakai motor, pulang karena udah panas baru dijemput pakai mobil. Jadi aku nggak mau sampai dia itu ngerasain terlalu enak naik mobil. Dia nggak tahu kalau ada kendaraan yang namanya motor dan lo bisa naik itu juga. Wow. Gitu. Jadi meanwhile di antara teman-temannya dia itu dijemputnya pakai ya mobil Mercy apa segala macam. Dia Kaizen aku ajarin naik motor. Nanti begitu mobil sekolah juga akan tetap sama gitu. Oke, tapi gitu kamu ada nggak sih jelasin gitu sama Kaizen kayak kenapa kamu naik motor gitu? Kalau sekarang kan dia masih 1,5 tahun, jadi memang mungkin masih dia belum belum ngerti. ini. Iya. Cuman kan hal seperti itu harus dibiasakan dari kecil. benar banget. Karena kan iya. sekarang itu dia udah mulai, kenapa nih backgroundnya kenapa aku kayak gitu, dia udah mulai tahu nih mobil dia yang mana. Jadi depan kantor mobil parkir 2, mobil kantorku sama mobil pribadi aku. Disuruh naik ke mobil kantor itu dia nggak mau. Wah ini udah warning nih, anak gue nggak bisa nih kayak gini nih. Dia udah mulai tahu kalau yang nyaman, yang bagus, yang mana. Oh nggak bisa. Sekarang kita mulai rajinin dia pakai kendaraan gitu. Kadang naik Grab gitu. Oke ya, ternyata nggak berhenti di sini ya, nggak cuma kita jadi pejuang garis 2, nggak cuma kita nyusuin aja, ternyata jadi orang tua tuh juga kita Luar biasa. belajar terus. Oke, aku tuh dari kemarin tuh sebenarnya penasaran gitu ya, kalau misal kamu lihat kehidupan kamu yang sekarang gitu ya, punya suami yang sangat support, punya 2 anak, terus aku melihat kayak Tuhan juga banyak banget melakukan keajaiban-keajaiban di hidup kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu boleh flashback ke kehidupan kamu yang lama gitu, ada gak sih yang kamu mau sampein ke Tasya yang dulu? Aduh, kalau mau nyampein ke Tasya dulu, aduh Tasya, lu makanya jangan bandel banget. Bisa gak jadi orang tuh lurus-lurus aja lah gitu. Itu sih, ya kalau bisa pilih pergaulan tuh yang apa ya yang sholat 5 waktu mungkin gitu kan. Pokoknya yang baik-baik aja. Tapi ya aku gak menyesali juga sih. Maksudnya ya ada baiknya karena jadinya aku tahu gimana sih sebenarnya pergaulan di Jakarta. Karena kan aku orang daerah, aku orang Medan kan. Jadi aku tahu batasan-batasannya sampai mana, ya insya Allah itu bisa jadi bekal juga untuk aku mendidik anak-anak aku nanti gitu loh. Batasan-batasannya sampai mana, bolehnya sampai mana gitu. Oke. Mam, aku barusan kepikiran ya, kan dengan kamu dulu kehidupannya kan maksudnya bebas gitu kan ya. Terus tiba-tiba sekarang kamu jadi ibu, menyusui, punya waktu yang kadang tuh bukan waktu buat diri kita sendiri gitu kan. Gimana caranya kamu bisa handle secara mental? Pasti kan maksudnya tetap drain energi karena apalagi kamu juga masih mikirin bisnis gitu. Gimana caranya kamu manage semua itu? Kayaknya kalau setiap aku ngeliat anak-anakku semua energi yang terbuang itu relief lagi, balik lagi. Jadi kayak kalau misalkan aku dibandingin ke zaman aku sebelum nikah, mungkin itu lebih bebas lagi ya. Maksudnya kayak lebih nggak ada aturan lagi yang mau pulang pagi lah, apa segala macam. Kalau sekarang sih mungkin udah di fase yang suamiku pun juga yang penting aku tuh yang penting suamiku ada sama aku terus. Jadi nggak, yang penting kita nggak kepisah dan dia nggak pergi sendirian atau nggak pergi juga gitu kan. Ya udah kita di rumah sih enjoy aja nonton, ngurusin anak, kayak happy sih sebenarnya. Mungkin karena ini yang ditunggu-tunggu sih. Ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang dulu yang bebas banget juga enggak. Cuman ya ngikutin pergaulan anak remaja pada umurnya aja. Oke. Sekarang udah anaknya 2, bisnisnya lancar, masih punya impian di luar sana gak? Punya. Apa nih? Boleh di-spill gak? Boleh. Aku itu punya impian pengen, ya kalau di luar impian kayak misalkan berangkatin mama haji dan segala macam, bangun rumah mama, itu kan
sedang berproses. Tapi kalau untuk aku sendiri sih, aku punya impian untuk apa ya? Mungkin aku pengen slow living di negara impian aku. Beli properti di sana mungkin, slow living di negara impianku. Tapi ya gimana ya? Ya itu impiannya masih jauh banget sih sebenarnya. Tapi itu kan big dreams ya. Ya salah satunya itu sih, pengen slow living aja. Pengen jadi orang yang santai-santai aja tapi banyak duit sih. Santai-santai banyak duit, impian semua orang sih. Santai-santai aja nggak ngapa-ngapain tapi duitnya masuk terus, pengennya sih kayak gitu. Wow, seru banget ya ngobrolnya ya. Jadi kita nggak cuma dapat ini ya, ilmu-ilmu. Ternyata aku banyak belajar juga dari kamu gitu. Kayak yang paling penting itu aku lihat dari kamu tuh sebetulnya, walaupun mungkin kamu dulu bandel gitu ya, tapi kamu tuh tetap punya apa ya, fit gitu, kayak iman gitu ya. Tetap semua tuh percaya, dan ternyata kepercayaan kamu itu ya itu yang ya semesta mendengar gitu ya, dan mewujudkan semuanya juga. Ya kita kalau orang baik mah dasarnya pasti juga akan selalu dikelilingi orang-orang yang baik. Betul. Gitu. Dan aku melihat itu semua di kamu. Keren banget. Salah satunya kayak ketemu sama Cece kan. Benar. Oke nih Mam Tasya, terakhir ya, kalau semisal sekarang ada mama-mama pejuang garis 2 yang lagi nonton podcastnya hari ini, ada gak yang mau disampaikan ke mereka? Pokoknya semangat terus. Aku lihat kameranya yang mana nih? Sini ya. Pokoknya semangat terus. Jangan pernah nyalahin diri sendiri, karena Tuhan itu pasti ngasih di saat yang benar-benar tepat gitu. Memang kadang kita harus sedikit sedikit keras kepala untuk mencari tahu lebih dalam lagi, coba lagi gitu kan. Sedikit lebih gigih lah intinya. Dan jangan percaya cuma sama satu dokter. Jadi kita harus punya second opinion, third opinion, fourth opinion, five opinion. Intinya kita harus punya banyak diagnosa lah. Karena kita nggak tahu diagnosa dari dokter yang mana yang bisa membawa kita lebih dekat ke si garis 2 itu sih. Dan kalau semisal ada pesan buat para pejuang garis 2 gitu ya, mungkin apa nih yang paling bisa dilakukan dari sisi suami ya untuk mensupport istrinya? Support suami itu sebenarnya yang paling kerasa kasih sayangnya. Jadi buat para bapak-bapak, suami-suami di luar sana, limpahkanlah kasih sayang kalian itu 100% untuk istri kalian yang lagi berjuang, karena dia tuh nggak sendirian. Kalau kalian limpahkan kasih sayang, kalian menjadi partner yang bersinergi untuk bisa menyebut garis 2 itu bareng-bareng, kan energi itu pasti akan beda. Jadi kayak si istrinya juga kayak less stress, terus habis itu dia juga punya bisa dibilang tambahan semangat dari kasih sayang yang kalian kasih. Fulfill, pokoknya harus di fulfill. Jangan lupa cari tahu juga. Jangan lupa kalau misalkan menurut kalian, pendapat kalian itu ada yang harus didiskusikan sama istri, itu lebih baik didiskusikan. Karena istri itu kalau aku tuh sebagai istri lebih senang dengar suamiku itu kritis. Jadi kayak, emang itu tuh kayak gini ya, jadi kita harus kayak gimana dong? Kita harus kayak gini ya. Coba deh nanti aku cari tahu deh, ntar aku tanya deh sama dokter ini deh. Itu tuh malah kalau lebih aktif itu aku jadi ngerasa, oh gue ini berjuangnya nggak sendirian loh, gue ini berjuangnya bareng loh sama suami. Gitu. Bener banget. Sekarang ini pertanyaan cepat, jawab cepat ya. Oke. Pertanyaan pertama, pilih tetap bekerja atau full jadi IRT? Tetap bekerja. Oke. Pertanyaan kedua, anak cukup 2 atau 5? 5. Oh, zaman anak 5, bagaimana nih rasanya? Aku nggak bisa bayangin. Kan pilihannya antara 2 atau 5. Bener-bener. Tapi kalau kamu sendiri sebetulnya pingin berapa anak? Sebenarnya maksimal 4 sih. 4 ya. Oke, aku kayaknya 3 aja udah 4 ya. Oke. Gak tahu ya, kayak doyan ini. Doyan, seneng gitu ngurusin lahiran. Happy. I love the feeling sih. Aku suka rasanya. Aku suka rasa proses hamil, melahirkan, menyusui itu menurut aku proses yang sangat-sangat indah di hidup aku sih. Ya, karena biarpun sebetulnya capeknya ada, stresnya ada, tapi ketika kayak kita tuh merasa dibutuhkan gitu ya, itu kayak jadinya tuh sesuatu yang nggak ternilai gitu. Bener banget. Aku pernah baca quotes temanku, I am replaceable anywhere but I'm irreplaceable here. Jadi kayak gue tuh tergantikan kok di mana-mana, tapi kalau sama anak ini gue nggak tergantikan. Jadi that's feeling sih. Ya itu yang aku selalu bilang sama ibu diri kamu cuma satu, udah sayang-sayangin ya. Benar banget. Oke, pertanyaan terakhir, pilih successful ASI 2 tahun atau hamil lagi?
Aduh berat lagi. Sukses ASI 2 tahun. Oke, jadi sukses ASI dulu 2 tahun, baru nanti next hamil lagi ya. Amin. Habis nanti langsung habis 2 tahun lagi kita Lanjut nantikan. lagi. Kita nantikan lagi kabar baiknya. Amin, 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 Oke, thank you banget Mom Tasya Revina udah hadir hari ini. Semoga perbincangan ini bisa bermanfaat dan memberikan energi positif buat para yang nonton. Semangat semuanya. Dadah.